Jadi bermain sebagai pemain utama di liga profesional untuk Rosario Central. Jadi bukan pemain reserve, jadi pemain utama. Yang 12 pertandingan di penampilan profesional dia sudah membuat 6 gol. Artinya pada usia 19 tahun membela tim senior menjadi pemain inti. Jadi memang ini terhitung sebagai striker yang punya kualitas yang cukup bagus. Jadi salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan bukan Argentina kalau dia tidak bisa melahirkan striker-striker hebat dari masa ke masa. Dan kita tahu mereka pernah memiliki Gabriel Batistuta atau Batigol. Kemudian mereka juga pernah memiliki Abel Balbo. Ada juga Claudio Lopez, kemudian ada Martin Palermo. Dan Anda juga pasti tidak akan lupa dengan nama seperti Hernan Crespo dan juga Gonzalo Higuain. Nah, kalau di era sekarang kita juga masih bisa melihat ya nama-nama striker hebat dari Argentina, terutama di tim seniornya ya. Mereka punya Lautaro Martinez dan juga masih ada Julian Alvarez. Jadi yang namanya regenerasi itu selalu berjalan dengan bagus. Setiap era bisa melahirkan striker-striker hebat. Terutama striker di sini adalah goal getter ya, goal getter. Jadi mereka yang tugasnya adalah penyelesai, finisher, atau mereka yang memiliki killer insting atau insting untuk membunuh. Membunuh di sini dalam arti adalah insting atau naluri untuk mencetak gol. Nah, Argentina selalu punya pemain-pemain hebat pada posisi nomor 9, posisi natural striker yaitu nomor 9. Nah, di Piala Dunia di bawah usia 20 tahun ini mereka punya Alejo Feliz. Jadi ada dua sebenarnya striker utama dari formasi 4-2-3-1 Javier Mascherano ya. Yang pertama adalah Alejo Feliz dan yang kedua itu adalah Ignacio Maestro Puig. Seringkali dua pemain ini berganti, tetapi kita melihat di sini Alejo Feliz sudah membuat 2 gol. Yang pertama ke gawang Uzbekistan dan yang kedua ke gawang Guatemala, dan dua-duanya melalui sundulan kepala. Jadi memang wajar karena kita melihat atau kita tahu bahwa tinggi badan dari Alejo Feliz ini adalah 187 cm. Jadi sangat ideal untuk situasi heading atau menyundul bola, dan positioning dia juga bagus. Jadi dalam menyambut umpan silang, apakah itu dari Carboni, Matias Soule, Juan Gauto atau Brian Aguirre, dia selalu bisa berada dalam posisi yang tepat. Ya, seperti lawan-lawan Guatemala, bagaimana dia menyambut umpan silang dari Juan Gauto dengan sundulan yang terarah ya, sebuah gol yang cukup sulit. Kalau gol lawan Uzbekistan memang terlihat tampak di situ ada sedikit error dari penjaga gawang yang sudah berhasil menepis, tapi bola kena mistar dan menggelinding masuk ke gawang sendiri. Nah, menarik kalau kita bahas siapa Alejo Feliz. Jadi Alejo Feliz ini ya masih sangat muda ya, 19 tahun usianya. Dia memang bermain untuk Rosario Central. Jadi bermain sebagai pemain utama di liga profesional untuk Rosario Central. Jadi bukan pemain reserve, jadi pemain utama. Yang 12 pertandingan di penampilan profesional dia sudah membuat 6 gol. Artinya pada usia 19 tahun membela tim senior menjadi pemain inti. Jadi memang ini terhitung sebagai striker yang punya kualitas yang cukup bagus. Jadi dia mengawali karirnya ya sebenarnya di klub lokal ya, Godeken. Kemudian dia pindah ke Bernardo de Irigoyen ya. Ini sebuah kota masih di Santa Fe. Dari Godeken dia pindah ke wilayah yang berbeda, sama-sama di Santa Fe, dan di situ dia membela klub yaitu klub Union Deportivo y Cultural. Jadi dia bermain di tim junior sampai ke usia 16 tahun. Nah, kemudian dia menjalani trial di Rosario Central. Jadi pada 2019 dia menjalani trial di Rosario Central ya. Artinya setelah meninggalkan klub Union Deportivo y Cultural, dia trial di Rosario Central
Dan kemudian selama 1 tahun dia lebih banyak tampil untuk tim reserve atau tim cadangan. Jadi terutama ketika itu juga karena pandemi COVID ya. Nah, baru kemudian dia menjalani debutnya secara profesional itu pada 23 Juli 2021 menggantikan Alan Marinelli dalam partai 16 besar Coppa Sudamericana. Jadi ini seperti Liga Eropa ya, kalau di Eropa ya, Coppa Sudamericana. Jadi ini level 2 setelah Copa Libertadores. Nah, di situ dia bermain melawan klub Venezuela Deportivo Táchira. Nah, kemudian dia memang jarang bermain ya di 2021 itu. Baru kemudian di musim 2022 dia menunjukkan performa gemilangnya bersama tim senior Rosario Central. Jadi dia musim lalu dia membuat beberapa gol penting ya, terutama atas Newell's Old Boys. Kemudian dia juga mencetak gol ke gawang River Plate, Boca Juniors juga. Artinya dia bukan striker yang gampang diremehkan, karena sudah membuktikan di liga profesional pada usia yang sebegitu muda dia sudah bisa menciptakan 12 gol dari total 44 penampilan bersama tim senior. Nah, dia dipanggil untuk tim nasional U20 untuk kualifikasi zona CONMEBOL ketika itu, tapi Argentina gugur di putaran pertama. Masih bersama dengan pelatih Javier Mascherano ya ketika itu ya. Nah, dia bermain di semua 4 pertandingan tapi kemudian gugur. Nah, setelah lolos dia kembali dipercaya oleh pelatih Javier Mascherano untuk menjadi striker utama dari Argentina. Nah, itulah Alejo Felix ya. Ya, kalau dia jago header itu bisa seperti Batigol ya, Batistuta, bisa seperti Martin Palermo, itu sundulannya juga bagus. Balbo juga, Crespo juga kadang mengejutkan ya secara heading dan insting ya, terutama nalurinya, positioning dia yang cukup bagus. Anda bisa lihat setiap Argentina U20 main. Nah, bagaimana peluang dia nanti di pertandingan berikutnya melawan Selandia Baru? Pertandingan sudah tidak terlalu menentukan karena Argentina sudah lolos. Nah, Alejo Felix ini kemungkinan dia akan diistirahatkan oleh pelatih Javier Mascherano untuk memberikan tempat kepada Ignacio Maestro Puig sebagai striker utama. Jadi akan banyak terjadi perubahan ya pada pertandingan di San Juan melawan Selandia Baru, partai terakhir Argentina di putaran grup. Jadi posisi kiper kemungkinan tetap akan Federico Gomez. Kemudian back kanan ini tidak terusik ya, sang kapten Agustin Giai. Kemudian Valentin Gomez juga masih di posisi itu. Tapi untuk posisi back tengah Lautaro Di Lolo akan masuk ya, karena memang Thomas Aviles tidak bisa main karena kartu merah di pertandingan lawan Guatemala. Nah, di tengah ada kemungkinan perubahan di posisi double pivot. Maxi Peron yang sebelumnya main di situ, Matteo Tanlongo, duet dua pemain ini, Maxi Peron dan Matteo Tanlongo kemungkinan akan digantikan oleh Federico Redondo dan Ignacio Marimon. Dan kemudian di tengah juga Valentin Carboni kemudian akan diganti oleh Gino Infantino. Pemain sayap juga ada perubahan ya. Brian Aguero kemungkinan akan masuk mengistirahatkan Matias Sole ya. Nah, di kanan ini antara Luka Romero atau Juan Couto bisa mengisi posisi di sayap kanan atau kiri ya. Ini ya sangat dinamis ya. Di situ ada pilihannya ada 4, ada Matias Sole, ada Brian Aguirre, ada Juan Couto, ada Luka Romero ya. Tinggal siapa yang strategi pelatih akan seperti apa untuk mengisi posisi sayap. Nah, untuk striker ini kemungkinan Alejo Felix akan diistirahatkan, memberi tempat kepada Ignacio Maestro Puig. Bagaimana peluang Argentina lawan Selandia Baru? Apa yang Anda prediksikan atau Anda ramalkan, dan bagaimana karir Alejo Felix ini ke depan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.